Oh. Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Abduliyah Yati, berasal dari Mandua Kota Padang, dari kelas 12 F5. Kali ini saya akan mewawancarai guru bahasa Inggris dari SDN 02 Lubuk Bayar. Baiklah, saya akan memulai pertanyaannya, Bu. Yang pertama, jelaskan deskripsi pekerjaan Ibu. Iya, saya mengajar di sekolah dasar, di mana bahasa Inggris titik tumpunya itu adalah mengajar anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Sehingga ketika mengajar bahasa Inggris, saya menerapkan metode yang menyenangkan untuk anak. Jadi fun learning ya istilahnya. Saya sangat menyukai pelajaran pekerjaan ini karena pada dasarnya memang menjadi guru adalah cita-cita saya. Baiklah, Bu, pertanyaan kedua, sudah berapa lama Ibu menekuni pekerjaan ini? Saya sudah menjadi guru selama kira-kira sekitar setahun. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan Ibu memilih pekerjaan ini? Saya memilih pekerjaan sebagai guru karena memang sudah menjadi cita-cita saya, dan saya dibesarkan di keluarga pendidik di mana sebagian besar keluarga besar adalah guru gitu. Ini profesi memang sudah menjadi cita-cita dari kecil. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya, apa skill yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini? Ya, skill yang paling utama tentu saja public speaking ya, jadi kemampuan untuk berbicara di depan umum, ya di depan orang banyak, terutama siswa. Lalu skill lainnya adalah dapat mengenali ya setiap individu, karena setiap siswa kita itu kan dia berbeda ya, berbeda kemampuan, berbeda minat, bakat. Jadi kita harus bisa membaca karakter ya dari setiap individu. Itu menurut saya salah satu, ada dua skill utama sebagai seorang guru. Bu, pertanyaan selanjutnya, apa aja jenjang karir yang tersedia? Jenjang karir dari kalau jurusan pendidikan bahasa Inggris ya, tentunya kita bisa jadi guru, lalu nantinya bisa, bila memungkinkan bisa jadi kepala sekolah dan kemudian pengawas ya, itu salah satu yang terbuka peluang untuk jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, Bu, sebutkan latar belakang pendidikan Ibu. Iya, saya lulusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Selanjutnya, apa saja suka duka dalam pendidikan sama Ibu jadi mahasiswa? Selama mahasiswa atau selama mengajar? Dalam pendidikan. Selama masa pendidikan ya, suka dukanya, sukanya adalah kita berkumpul dengan teman-teman sekelas yang memang minatnya untuk mengajar bahasa Inggris. Jadi kita berkumpul dengan teman-teman yang satu minat, satu tujuan. Sementara kalau untuk dukanya itu adalah mungkin ketika menyusun tugas akhir skripsi, itu mungkin ada sedikit kesulitan, misalnya menyesuaikan jadwal dengan dosen pembimbing ya. Terus masalah kadang biaya gitu, paling seperti itu. Tapi lebih banyak sukanya daripada dukanya.
Pertanyaan selanjutnya, suka duka ibu dalam mengajar apa saja? Oh, dalam mengajar. Jadi kalau saat mengajar, insya Allah lebih banyak senangnya daripada dukanya. Paling dukanya itu kalau kita kondisi sedang tidak sehat, sementara kita harus tetap hadir. Karena untuk bahasa Inggris ini di sekolah dasar dia cuman 1 kali seminggu dan cuman 90 menit ya, 90 menit. Jadi walaupun sakit diusahakan untuk tetap hadir karena mengajar bahasa Inggris di SD adalah dasar untuk dia meneruskan nanti ke jenjang lebih tinggi ya. Jadi dukanya itu ketika tidak sehat, tidak fit ya. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apa saja pengalaman berharga ibu selama bekerja? Pengalaman berharga saya adalah ketika bisa membawa siswa untuk berprestasi di lomba-lomba antar sekolah. Misalnya saya sebagai guru bahasa pernah membawa anak didik untuk melatih sekaligus membawa untuk mengikuti lomba seperti bercerita dan dia memperoleh juara, itu senang sekali rasanya. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, berapa skala penghasilan yang bisa diperoleh dalam pekerjaan ini? Kalau jadi kan kalau untuk guru ini dia ada honorer, ada yang sudah ASN ya. Jadi kalau untuk honorer sampai ASN itu kalau perkiraan saya paling sedikit itu sekitar 1 juta ya. Terus kalau yang sudah ASN bisa sekitaran 4 juta, 4 jutaan ya. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu memotivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris? Saya memotivasi yang terutama adalah saya beri kesadaran dulu, awareness dulu kalau bahasa Inggris itu penting, sangat bermanfaat. Bahasa Inggris itu adalah skill seumur hidup yang kita pergunakan saat kita dalam masa pendidikan, bekerja seumur hidup gitu. Jadi itu dulu yang saya bangun, kesadaran anak-anak dulu kalau bahasa Inggris ini penting supaya mereka tertarik dan berminat untuk belajar bahasa Inggris. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi saat mengajar dan bagaimana Ibu mengatasinya? Iya, tantangan terbesarnya adalah karena bahasa Inggris ini di tingkat SD adalah dasar, dia pengenalan, jadi memang banyak anak-anak yang memang masih zero ya, kayak vocabnya, kemampuan segala macam. Jadi memang memulai dari dasar. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana anak-anak tertarik untuk belajar, bersemangat gitu mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menilai keberhasilan siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris? Saya menilai siswa berhasil adalah bukan hanya nilai tapi proses ketika mereka belajar. Jika mereka aktif, terus mereka tertarik, juga mereka paham yang saya ajarkan, maka saya menilai saya sudah berhasil gitu. Dari situ dulu saya mengukurnya. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu rencanakan untuk 3 bulan pertama jika diterima mengajar di sekolah ini? Awalnya ya. Jadi waktu itu 3 bulan pertama yang saya rencanakan adalah karena bahasa Inggris itu masih baru di SD dan saya adalah guru pertama yang mengajarkan bahasa Inggris di sini. Jadi saya harus menimbulkan kecintaan dulu siswa terhadap bahasa Inggris, yaitu saya usulkan kepada kepala sekolah bagaimana Bu kalau kita adakan suatu program yang namanya English Day. Jadi English Day ini adalah saat semua murid berkumpul di lapangan sebelum memulai pelajaran, kita tampilkan bakat mereka, performance mereka dalam di bidang bahasa Inggris, misalnya bernyanyi, bercerita. Jadi mereka itu merasa terpacu dan suka. Ternyata bahasa Inggris itu menyenangkan, pelajarnya tidak membosankan. Nah, seperti itu. Baiklah, sekian wawancara dari kami. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi Syifa ke depannya dan dapat juga sebagai terinspirasi bagi Syifa untuk menjadi guru bahasa Inggris ke depannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah.
tekun, giat, semangat. Seperti saya ini. Nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Thank you everyone. Thank you Elmo.